Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku calon mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Bandung, dan juga halo para pemateri narasumber yang sudah bersama kita di pagi hari yang berbahagia ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua di masa-masa pandemi ini tetap dilindungi dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap bisa menjaga aktivitas kita sebagai tentunya anak muda dan mahasiswa ini. Sebelum kita mulai diskusi pada pagi hari ini, izinkan saya sedikit ingin memberikan sepatah dua patah kata untuk pengantar dari diskusi bersama orang-orang yang ada di samping saya. Era digitalisasi merupakan tantangan baru yang akan dihadapi oleh anak muda ataupun mahasiswa Indonesia. Namun, akhir-akhir ini, bangsa kita bahkan hampir di seluruh dunia mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Hampir seluruh atau semua sektor-sektor kehidupan itu menjadi stagnasi dalam pergerakan, pertumbuhan, ataupun perkembangan di bangsa ataupun di dunia. Termasuk khususnya kepada gerakan-gerakan ataupun aktivitas yang dibangun oleh anak muda ataupun mahasiswa di Indonesia. Sejatinya tuntutan kepada anak muda ataupun mahasiswa di Indonesia harus mampu memberikan solusi terhadap setiap permasalahan yang terjadi baik di bangsa ini ataupun di dunia. Di samping itu, mulai banyak timbul pertanyaan. Apakah anak muda Indonesia ataupun mahasiswa Indonesia mampu menjawab tantangan di zaman era digitalisasi, sehingga anak muda Indonesia ataupun mahasiswa Indonesia dapat disebut sebagai kreator muda Indonesia? Pertanyaan besar akan kita cari solusinya dalam diskusi pagi ini. Oke, adik-adikku calon mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Bandung, sebelum kita masuk diskusi pagi hari ini, seperti yang sudah tadi disampaikan oleh sekretaris pelaksana, kita pagi hari ini ditemani oleh orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya pengalaman dan punya integritas yang sangat luar biasa. Sebelum kita mulai, izinkan saya dulu untuk membaca. Mungkin adik-adik yang di sana ingin lebih tahu, ingin lebih kenal dengan orang-orang yang ada di samping saya ini. Pasti kalian bertanya-tanya, siapa sih orang-orang yang ada di samping saya ini? Mungkin ada yang sudah pernah lihat ataupun ada yang baru melihat. Maka dari itu, untuk yang berada di sebelah saya, nama Subhan Daragana. Subhan Daragana, ya, Subhan Daragana. Biasa dipanggil Manggana, ya, Manggana, sapaan sapaan yang biasa diucapkan oleh orang-orang terdekat beliau ataupun orang-orang yang selalu berinteraksi dengan beliau. Manggana ini lahir di Bandung tanggal 1 Mei tahun 1971. Jadi kira-kira usianya tidak berbeda jauh lah dengan kita, ya. Alhamdulillah Manggana sudah berkeluarga dan dikaruniai 3 anak, ya. 3 orang anak. Putra berapa kan? 3 orang putra. Putri. Oh, putri semua. Alhamdulillah putri semua. Jadi nanti bisa lah. Selanjutnya untuk pengalaman ataupun pendidikan, Manggana ini lulusan dari Universitas Parahyangan, ya. Lulusan dari Unpar pada tahun 1995. Terus Kanggana juga banyak pengalaman di
aktivitas keorganisasian, aktivitas pemerintahan, dan lain-lainnya. Jadi saya rasa Kak Manggana ini sudah sangat expert lah pengetahuannya tentang bagaimana memberikan inspirasi, motivasi kepada anak-anak muda ataupun mahasiswa di Indonesia. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa lihat, adik-adikku bisa lihat untuk biografi dari Kang Manggana ini, bisa di Google ataupun bisa di website Qatar ID ya. Jadi jangan lupa bisa dilihat biografi Kang Manggana ini di Qatar ID. Selanjutnya tidak lupa juga kita akan menyapa pemateri kedua yang ada di samping kanan sebelah dua dari saya. Halo, Kang Denny Saprudin. Siap. Oke, Kang Denny Saprudin. Sebenarnya Kang Denny Saprudin ini bisa dibilang orang yang sering ketemu dengan kita dan juga orang yang memang memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas-aktivitas kemahasiswaan khususnya di perguruan tinggi Muhammadiyah. Supaya tidak penasaran, saya akan bacakan sedikit tentang CV dari Kang Denny. Nama lengkap Kang Denny Saprudin, biasa dipanggil Kang Denny ya. Kita panggil Kang Denny aja. Lahir di Samarinda tanggal 18 Juni tahun 1995. Jadi nggak berbeda jauh dengan Kang Manggana ya. Nggak jauh. Nggak jauh. Asli Tasikmalaya, lahir di Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya. Terakhir pendidikan sarjana 1 FISIP Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Siliwangi. Riwayat organisasi tentunya udah banyak ya. Pernah menjadi ketua advokasi di IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Sekretaris Umum PDIPM di Tasikmalaya, Wakil BLM Visip Unsil, Ketua BEM Visip Unsil, dan juga pernah berada di KNPI, Ketua PCIMM Kabupaten Tasikmalaya, dan juga Sekbid Hikmah DPD IMM Jabar 2017-2019, dan sekarang beliau dipercaya dan diamanahi menjadi Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Barat periode 2018-2020 ya. 2019-2021. Nah, jadi kita doakan dalam masa-masa perjuangan beliau bisa selalu ya berada di jalan yang benar. Amin. Oke Kang, tadi saya sudah membacakan narasi dan di sana ada pertanyaan besar bahwa di era pandemi ini ataupun sebelum pandemi ini kita sudah dikenalkan dengan era digitalisasi. Era digitalisasi ini sangat dikaitkan dengan anak-anak muda, punya anak-anak yang ya berusia dari kisaran 17 sampai 25 sampai 30 usia produktif. Namun banyak pertanyaan baik dari kalangan anak muda, kalangan orang-orang yang usianya sudah melebihi dari 30-40. Apakah anak-anak muda hari ini itu mampu menjadi pendobrak bagi bangsa kita ini, memberikan solusi alternatif kemajuan bagi bangsa kita ini di zaman digitalisasi? Jadi kira-kira menurut pandangan Kang Gana sebagai orang yang hari ini berada di posisi pemuda, ya, aktivis pemuda, Karang Taruna Jawa Barat. Jadi Kang Gana ini juga, saya lupa, Kang Gana ini juga sekarang dapat amanah menjadi Ketua Umum Karang Taruna di Jawa Barat. Jadi kalau teman-teman yang pernah aktif di Karang Taruna atau hari ini aktif di Karang Taruna di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, nah ini ketua kalian sekarang ada di sini. Jadi sedang kita diskusi dengan Kang. Gimana Kang menurut Kang Gana? Ya, Faisal luar biasa, temukan yang singkat, padat, ya. Ini siap, tahun sudah mendampingi. Saya ucapkan terima kasih kepada Korat, Universitas Muhammadiyah Bandung, teman-teman panitia yang sudah
menyiapkan waktunya sehingga teman-teman mulai tercerahkan. Jadi satu hal yang saya ingat dulu waktu orientasi mahasiswa, saya nggak pernah tahu kalau jadi mahasiswa entah ujungnya apa gitu. Yang saya tahu cuma wisuda terus kerja. Jadi urutan ini yang teman-teman sedang lakukan ini itu tidak lebih hanya rundown saja untuk menuju kepada tujuan yang lebih besar tentunya. Jadi kalau kita beragama Muslim, kita tahu ujung kita itu ya surga. Yang di dunia ini yang menjadikan kita ladang kita, kan gitu ya? Rundownnya kan gitu ya. Jadi kalau kita tahu dan perlu sampaikan tuh urutannya kan panjang. Hidup, wafat, kubur, ya gitu kan? Nah itu urutan. Nah teman-teman juga, saya dulu nggak tahu, masuk aja kuliah. Yang saya tahu kalau orientasi itu kuliah babak belur, lain-lain, lulus, kerja, nikah, gitu kan. Nah, tapi ruang besar teman-teman ini yang harus mulai dipahamkan oleh rekan-rekan. Apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh keluarga, oleh ibu, ekonomi, negara. Sehingga teman-teman mulai paham bahwa kita itu bagian dari organ membangun tidak hanya diri tapi juga bagian. Nah kalau mudah-mudahan orientasi ini menjadikan bahasanya kan apa yang tadi kita diskusi oleh helikopter. Jadi teman-teman diajak naik helikopter melihat tujuan akhirnya, dikembalikan lagi ke bawah untuk fighter mengarungi atau mendaki gunung. Tapi kalau teman-teman paham tujuannya apa dan kelihatan, maka mendaki gunungnya juga tidak mudi gitu. Nggak patah arang di luar, nggak di tengah jalan. Karena teman-teman tahu. Nah, nanti fungsinya rektorat, universitas, dan teman-teman nih sudah di sini membimbing teman-teman toolsnya, ya nggak, dan memberikan alatnya juga dan cara penyelamatannya tentunya. Nah ini kan pentingnya orientasi ya, supaya tahu kalau di dunia kampus kayak apa, dunia kehidupan kayak apa, dunia kerja kayak apa, dunia bisnis kayak apa, dan apa yang dibutuhkan di era nanti 20 atau 5, 6, 7, 8 tahun ke depan. Saya pikir itu yang paling pertama, supaya teman-teman juga paham. Jadi nggak seperti saya, adaptasinya malah lama. Nah, yang kedua bahwa pandemi ini mengajarkan kita betapa percepatannya luar biasa. Kan kemarin masih santai-santai aja ya, walaupun teman-teman handphonenya canggih, tapi pemanfaatan atau literasi digitalnya kan minim. Nah hari ini dipaksa teman-teman untuk maksimal. Maka poin pentingnya teman-teman ini harus melek digital total, nggak ada kata totalitas, nggak boleh setengah-setengah, nggak bisa. Walaupun teman-teman hidup di dunia nyata dan dunia dunia medsos, dunia digital, mau tidak mau ya nggak, perankan itu di YouTube. Dan yang ketiga, saya dan ayah-ayah teman-teman itu kalau bahasa pengasuhan, saya sebut bahasa pengasuhan karena di Karang Taruna ini tidak hanya diajarkan atau kita membuat program entrepreneurship, berbasis atau social entrepreneur atau yang lain-lain, tapi kita punya sekolah orang tua namanya. Kenapa kita punya sekolah orang tua? Karena kalau mendidik, mau mencetak anak, mesti dulu orang tuanya gitu maksudnya. Nah, kita punya. Nah kalau di bahasa sekolah orang tua, para mentor saya ngomong gini, kami ini yang usianya di bawah milenial itu pendatang di era ini. Teman-temanlah yang menjadi penduduknya di era ini. Itu di garis bawah itu. Jadi kalau bapak, rekan-rekan, ayah, rekan-rekan itu rada gaptek, ngeheng sedikit aja, dan itu teman-teman hanya 2-3 langkah, ya memang beliau pendatang di sini. Paham ya?
tafsirkan aja lebih dalam ya, memuliakan orang tua kita tentunya. Nah, kalau sudah penduduknya di era ini, maka jadilah penduduk yang memang punya sesuatu gitu ya, supaya ngerasa jadi penduduknya, dengan jadi kayak Manggana atau para ayah-ayahmu itu kan pendatang. Ya beda kalau pendatang mah ya banyak nanya gitu kan, nggak ngerti, susah adaptasi gitu-gitu ya. Dari mulai sekarang sampai ke depan itu menjadi hak teman-teman sebagai anak muda. Itu realitanya gitu. Saya pikir itu yang harus dipahami oleh teman-teman muda, karena ini ruangnya ruang pendidikan, tidak hanya untuk cari ilmu, tapi bagaimana teman-teman itu punya ruang besar untuk menjadi lebih baik. Nah, yang terakhir sudah kita diskusi bahwa ke depan ini yang diperlukan apa sih gitu sebagai anak muda? Ya tentunya teman-teman harus menyiapkan diri yang lebih hebat, kenali diri potensinya untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan ke depan. Kompetitor teman-teman itu bukan tetanggamu, temanmu kuliah, mungkin anak muda yang dari negara tetangga, belahan dunia yang lain, itu kompetitornya. Apalagi teman-teman sudah biasa di alam goib, alam digital, betul nggak? Semua orang bisa kita sapa. Nah, siapkan itu, ya, bahasa menjadi kunci. Kalau sekarang peradabannya bahasa Inggris, ya kuasai bahasa Inggris secara total. Jadi penting, ya, nggak bisa kita, walaupun Google sudah menyiapkan tools ya, tapi menurut saya penting untuk dilakukan. Jadi lulus nanti itu sudah firm, harus CAS saja ngomong. Inggrisnya sudah keren banget, maupun udah bagus banget. Lengkapi itu. Nah, ini yang penting. Jadi tantangan ke depan seperti apa? Era digital, masuk ke ruang-ruang totalitas, komunikasi. Dan yang paling penting sebetulnya menanamkan diri menjadi orang-orang, anak-anak muda yang punya karakter yang hebat. Karena itu yang saya dengar, yang saya belajar dari orang-orang sukses, teman-teman sukses. Ya. Semua kuncinya itu di karakter. Seperti itu. Oke, terima kasih Manggana, luar biasa. Ini pengantarnya saja sudah sangat-sangat menginspirasi kita semua. Apalagi nanti kalau kita sudah diskusi lebih banyak dengan Manggana. Oke, selanjutnya tadi Manggana sedikit saya simpulkan, pengantar beliau adalah adik-adik mahasiswa harus mengerti posisi adik-adik mahasiswa hari ini itu sebagai apa, dan harus memahami tujuannya menjadi mahasiswa itu seperti apa, dan akhir ketika teman-teman jadi mahasiswa itu akan seperti apa. Dan selanjutnya juga cara mindset dan berpikir teman-teman itu harus lebih diperluas untuk melihat bagaimana realita yang terjadi di bangsa kita, bahkan bukan hanya di bangsa kita tapi di dunia secara global, sehingga kita mampu nanti menentukan ya apa yang menjadi poin-poin yang bisa kita eksekusi atau kita implementasikan dalam aktivitas kehidupan kita. Dan juga kenali diri, potensi, dan juga karena kita kompetitor tadi adalah sesama berbeda bangsa, ya, berbeda negara dan lain-lain, yang maka tingkatkan dari segi bahasa kalian supaya kalian bisa bersaing kemana saja. Jadi tidak bersaing dengan anak-anak bangsa, jangan berpecah di ruang skup bangsa kita.